Saya berharap masing-masing menyiapkan Alkitabnya ya, karena ayat-ayatnya biasanya saya taruh di slide, kali ini tidak ya. Nanti kita akan membaca, jadi ada interaksi ya. Pada malam hari ini saya mau kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Pelajaran dari Kehidupan Musa. Ini adalah sebuah renungan yang praktis untuk kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, sehubungan dengan keinginan menyelamatkan bangsa Israel, ada 3 babak kehidupan Musa. Renungan ini saya ambil dari salah satu buku yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita melihat sehubungan dengan keinginan Musa menyelamatkan bangsa Israel, kita bisa membagi hidup Musa itu dalam 3 babak ini. Yang pertama, ketika Musa mengatakan, aku bisa. Dia merasa diri bisa dengan kekuatannya sendiri menyelamatkan bangsa Israel. Bukan dengan caranya Tuhan, tapi dengan caranya dia sendiri. Nah, mari kita buka Keluaran 2, ayat 11 sampai 15. Yuk, masing-masing buka Alkitabnya. Keluaran pasal 2, ayat 11 sampai 15. Ya. Ibu Lili bisa buka Alkitab situ? Sudah Bisa Pak. ya? Oke. Ibu Lili baca ayat 11, Ibu Jen baca ayat 12, Ibu Laura nanti baca ayat 13, nanti Bu Volan baca ayat 14, Samuel ya. Bu Volan baca ayat 14. Nanti Evi bisa dengar ya, baca ayat 15. Oke. Sudah? Ya, silakan. Baca. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatlah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudara itu. Ya. Berapa ayat 12? Ayat 12. Dia menoleh tanah sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ayat 13. Ayat 13, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Ya, 14 siapa tadi? Bu Volan. Halo Ibu Volan, masih ada? Kayaknya nggak bisa baca Pak, ada chatnya nggak bisa baca. Oh, ada chatnya nggak bisa baca. Oke, lanjut. Evi saja dulu ayat 14, Evi. Evi. Oh, udah tinggal kan. Evi nggak ada. Atau Ibu Au yang ada di situ? Au. Tapi jawabnya. Oh, ada kecil. Kecil kayaknya mic-nya Evi. Apakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ya. Resti ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Ya. Tetapi Musa sendiri dari hadapan Firaun. Oh ya, belum. Terus. Dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ya. Jadi dari cerita itu kita bisa tahu ya, bahwa Musa itu dia lihat, wah ini bangsa Ibrani, ya, bangsanya sendiri dipukul-pukul, disuruh kerja paksa gitu ya. Ini gambarnya kalau saudara-saudara lihat ya. Wah, terus jadi sebagai sesama orang berdarah Ibrani dia
bangkit rasa nasionalismenya gitu ya. Tapi itu bukan caranya Tuhan ya. Dia mau pakai caranya sendiri. Aku bisa nyelamatin bangsa Israel. Nah, akhirnya dia bunuh itu orang Mesir dan singkat ceritanya dia jadi buron. Nah, dari babak pertama kehidupan Musa ini kita bisa tarik pelajaran penting. Seringkali dalam hidup kita mau dengan caranya kita sendiri melakukan sesuatu. Kita ngerasa aku bisa tuh tanpa Tuhan, pakai caraku sendiri gitu ya. Nah, ada yang pernah alami begitu? Aku ini bisa nih tanpa Tuhan, aku bisa dengan caraku sendiri gitu. Mungkin masalahnya saat itu mungkin selesai ya dengan caranya sendiri, tetapi sebenarnya itu bukan yang Tuhan mau gitu ya. Kalau orang Musa membunuh orang Mesir saat itu, kira-kira Tuhan suka enggak? Ya Tuhan enggak suka ya, karena Tuhan enggak mau Musa membunuh saat itu pada konteks itu ya. Tetapi segala sesuatu dapat Tuhan pakai untuk menjadi kebaikan bagi Musa. Karena memang dengan jalan itu Musa juga akhirnya keluar dari Mesir, dan dari situ dia bertemu Yitro, dan perjalanan selanjutnya dia dipanggil Tuhan. Kita tidak bisa melihat bahwa Musa membunuh orang Mesir itu disetujui Tuhan. Tetapi Tuhan bisa memakai cara-cara itu untuk tetap mendatangkan kebaikan dalam hidup Musa. Tetapi dari situ kita mendapat pelajaran penting bahwa Musa melakukan sesuatu di luar cara yang Tuhan mau. Dia mau membela, tujuannya baik. Mau membela bangsanya, bangsa pilihan Tuhan, tetapi dengan caranya sendiri. Nah, seringkali dalam hidup kita mau melakukan sesuatu, maksud kita baik gitu ya. Tuhan maksud saya baik nih. Saya nggak bermaksud jahat gitu ya. Tetapi ternyata itu bukan caranya Tuhan. Tuhan mau kamu gunakan cara ini. Kalau kita misalnya mau memarahi seseorang, kita sudah marahi, Tuhan bilang, caranya bukan begitu. Gitu. Tetapi kita pakai cara kita sendiri, mungkin selesai saat itu, tetapi ternyata itu bukan cara yang Tuhan mau. Atau kita mungkin mau melakukan sesuatu, misalnya kita mau pergi ke sebuah tempat, kita mau pakai cara kita sendiri, Tuhan bilang jangan pakai yang ini, gitu. Tapi kita melakukan dengan cara kita. Mungkin tetap sampai, tetapi ternyata mungkin Tuhan mau kamu ketemu seorang di jalan dan seperti ini dan lain-lain. Jadi ada cara-caranya Tuhan, tetapi seringkali kita pakai caranya kita. Nah, oleh sebab itu dari kisah Musa ini kita belajar. Seringkali kita untuk atas nama kebaikan merasa bisa melakukan dengan cara sendiri, tapi itu bukan caranya Tuhan. Sehingga akhirnya Musa jadi buronan. Ya. Dia jadi buronannya bangsa Mesir. Akhirnya dia masuk pada fase kedua, tahap kedua dalam kehidupannya ketika dia mengatakan kepada Tuhan, aku tidak bisa. Nah, seolah-olah Tuhan mau bilang gini, dulu kamu mau nyelamatin bangsa Israel kan? Sekarang setelah kamu lari jadi buron, aku utus kamu bertemu Firaun, bebaskan bangsa Israel. Apa yang Musa katakan? Ayo baca lagi Keluaran 3 ayat 11, ayat 13. Siapa lagi yang belum? Pak Dolok atau Ibu Feli, ya. Keluaran 3 ayat 11. Lalu Evangelis Indah Wijaya, Keluaran 3 ayat 13. Ibu Gembala juga nanti Keluaran 4 ayat 1. Nah, ayo baca Keluaran pasal 3 ayat 11. Siapa tadi? Feli. Ya, Feli atau Pak Dolok ada? Ya. Ya, saya. Ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pak Indah. Ya, Pak Indah. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ya, pasal 4 ayat 1, Ibu Gembala. Lalu
Sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya, ayat 10 lagi, Keluaran 4 bisa Ibu Lili, lalu Ibu Jen lagi. Keluaran 4 ya. Keluaran 4, ya. Ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Nah, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya. Siapa lagi? Ibu Jen lagi. Ayat 11. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, tadi menyelamatin bangsa Israel kan? Lucu ya? Ya. Tadi dia nyelamatin tuh. Wah, aku mau selamatin nih. Kasihan nih bangsa Israel diperbudak nih. Dia bunuh tuh orang Mesir. Ya. Giliran diutus mau nyelamatin, aku nggak bisa Tuhan. Utus orang lain aja tuh. Nah, jadi utus mereka saja ya. Saya tidak bisa ini. Seng bisa saya. Atau nggak bisa? Apakah? Seng bisa. Pucet tahu nih. Itu sih bisa Pak. Itu seng. Bisa. Kita tidak bisa. Ya, beta seng bisa, tidak bisa ya. Aduh, tete manis ini Pak, utus kita seng bisa gitu. Jadi seolah-olah tete manis di surga ini, ya Tuhan di surga ini mau kasih tahu, loh dulu kan kamu mau nyelamatin tuh, kamu pakai caramu tuh bunuh orang Mesir, sekarang kamu jadi buron, giliran kuutus lu nggak mau balik kan? Nah, jadi Musa masuk pada tahap aku nggak bisa Tuhan, sampai dia bilang utus orang lain aja. Nah, seringkali dalam hidup kita itu kita ada tahap-tahap begitu bukan? Dalam pergumulan hidup, oh dulu kita rasa bisa tanpa Tuhan. Sekarang nih Tuhan kasih pergumulan nih baru. Aduh, rasanya mau mati aja Tuhan. Rasanya udah nggak sanggup nih ngadapin masalah ini nih. Rasanya udah mau ninggalin aja nih pelayanan ini. Rasanya mau tinggalin aja nih suami saya atau istri saya nih. Rasanya anak saya nih kayaknya nggak bandel banget nih, nggak bisa dididik nih. Nah, gitu. Atau itu kalau anak muda ini mungkin kayak Resti itu cowok itu kok nggak respon sih, nah, gimana sih? Resti nggak sanggup nih saya melayani sendiri nih, aduh sudah mau cepat-cepat punya pasangan hidup nih. Katanya dulu bisa gitu, sekarang kok nggak bisa gitu. Nah jadi dalam hidup kita itu kita seringkali gitu ya sama Tuhan ya. Dulu kita ngerasa paling jago gitu ya. Sekarang ada sesuatu, Tuhan aku nggak bisa. Tapi itulah perjalanan hidup saudara ya. Sampai akhirnya Tuhan memproses kita dan kita bisa mengatakan ini, tahap kehidupan Musa yang ketiga. Dia mengakui Tuhan bisa. Amin. Nah bahkan itu dia jadikan nyanyiannya. Kalau kita baca Ulangan 32, ayo baca lagi ya. Ulangan 32, ayo buka. Saya juga buka di sini ya, Alkitab buku ya. Ulangan pasal 32. Kalau kita baca ayat pertama, itu judul perikopnya apa di situ? Nyanyian Musa. Nyanyian Musa. Nah ini kan semua setelah dia proses melihat Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Nah, kita baca dari ayat 9 sampai 12 saja ya. Oke, Ibu Laura bolang lagi kalau boleh Ibu. Ayat 9. Iya. Ulangan 32. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Baginya. Oke, Evi lagi. Ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, sampai situ saja kita sudah melihat pengakuan Musa bahwa Tuhan itu menjaga, intinya menjaga bangsa Israel. Lalu siapa lagi nih yang giliran baca ini? Polan.
Nah, Ibu Volan ini Volan. belum ada suara nih Ibu Volan. Bisa Ibu Volan? Ayat 11. Oh, iya. Sudah tidak ada Alkitab buka di rumah? Ada. Mama punya Alkitab ada. Atau pakai pakai ini kali laptop ya, nggak bisa mic ya? Nah, Mama punya HP. Oh, kayaknya lagi laptop ini, HP. lagi pakai laptop kayaknya. Oke. Ya, oke. Feli. Kembali Ibu Feli saja ayat 11, Ibu Feli. Laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, saya baca ayat 12 ya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan bisa ngelihat ini nyanyian Musa. Mengakui bagaimana Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel seperti seekor Raja Wali yang memimpin anak-anaknya. Mengajarkan anaknya untuk terbang, mengajarkan melindungi anak-anaknya dan memberi makan kepada anak-anaknya. Dan seringkali dalam hidup kita juga sampai pada fase ini. Dulu kita ngerasa bisa, lalu tiba-tiba kita ngerasa, aku nggak bisa Tuhan. Sampai akhirnya ketika kita melihat pertolongan Tuhan, kita baru mengakui Tuhan bisa. Amin. Nah, mari belajar dari kehidupan Musa, kita belajar untuk tidak menggunakan cara-cara kita sendiri, walaupun itu untuk tujuan yang baik, tapi mari kita belajar untuk menemukan caranya Tuhan. Dan kalau kita sampai pada tahap aku tidak bisa Tuhan, jangan nyerah. Dan puji Tuhan Musa tetap mau memimpin bangsa Israel dengan segala kekurangan dan tentu juga ada kelebihannya Musa. Dia orang yang disebut lemah lembut ya di bumi, tetapi walaupun dia tidak masuk tanah perjanjian, dia hanya melihatnya dari jauh, dia tetap mengakui Tuhan itu bisa. Tuhan sanggup menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kalau kita bawa ke persoalan pribadi kita punya persoalan dan kita mau menyelesaikan persoalan ini. Ada beberapa pilihan, cara kita atau caranya Tuhan. Nah, mari kita gunakan caranya Tuhan. Amin. Saya tidak tahu persis permasalahan saudara jemaat Tuhan alami, yang pasti ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan relasi, ada permasalahan yang lain, termasuk kesehatan. Jadi mari kita menghadapi semua persoalan hidup ini dengan caranya Tuhan, dengan kekuatannya Tuhan. Gimana Pak caranya menemukan caranya Tuhan dalam hidup saya? Ya kita harus membangun hubungan, relasi dengan Tuhan secara pribadi. Ya, apa yang saya lakukan, pemimpin saudara, gembala saudara ajarkan hanyalah sampai pada tahap tertentu. Selebihnya kita harus mengalami Tuhan. Amin. Mengalami Tuhan itu penting. Ya, saya bisa cerita tentang Ambon karena saya baca Google, Wikipedia, baca apapun ya, informasi tentang Ambon, saya bisa ceritakan secara detail. Tetapi kalau saya belum pernah ke Ambon, apa gunanya? Saya bisa cerita tentang misalnya kekayaan alam di Ambon. Saya bisa cerita karena saya baca di Google, tapi saya belum pernah ke Ambon. Itu sama seperti nol besar. Kita perlu ke Ambon, Pak. Ya, karena saya tidak pernah mengalami di sana. Saudara mungkin bisa cerita tentang Balikpapan, saudara baca di Google, tapi saudara tidak pernah ke Balikpapan seperti saya yang lahir di sana. Ya, jadi dalam hidup ini memang ada orang-orang yang tidak mendapatkan pengajaran yang baik, tetapi selalu mengalami Tuhan dalam hidupnya. Artinya tidak mendapatkan makanan rohani yang baik karena komunitas gerejanya. Tapi dia orang-orang yang secara pribadi mengalami Tuhan. Dia mungkin tidak tahu banyak teologi, tidak tahu banyak pelajaran-pelajaran yang bersifat teologis, tetapi dia mengalami Tuhan setiap hari. Ada orang yang banyak tahu firman, banyak tahu kebenaran, tapi tidak mengalami Tuhan setiap hari. Jadi ini semua kita harus seimbangkan, saudara. Nah, kalau kita bisa seimbangkan, maka kita bisa menjalani hidup dengan caranya Tuhan. Amin. Di pelajaran-pelajaran yang saya berikan itu penting, dan itu hanya bisa memimpin kita sampai pada level tertentu.
Dan untuk selanjutnya kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan itu saya tidak bisa bawa saudara ke situ. Saudara harus temukan sendiri sehingga saudara bisa menemukan satu fase ketika saudara akan mengakui Tuhan bisa. Amin. Oke, saya kira renungan ini kiranya bisa menyegarkan kita dan membawa pemikiran kita untuk bisa menjalani hari-hari kita di dalam rencana Tuhan yang indah. Ya. Oke, ada yang mau sharing sebelum kita berdoa? Silakan.